Selamat pagi teman-teman dan kakak-kakak layan yang terkasih. Pada hari Minggu pagi ini kita semua akan melaksanakan ibadah hari Minggu Pelkat Teruna. Walaupun kita sedang berada dalam masa pandemi COVID-19, kita harus tetap rajin beribadah dan memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teruna-teruna sekalian. Hari ini kita akan memulai IHMPT kita. Kita akan bernyanyi dari Kitab Bakti 4, Bersorak Bagi Tuhan, bait yang pertama dan yang kedua. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami mau bersyukur karena Tuhan ingatkan kami untuk beribadah dalam IHMPT secara virtual atau online. Tuhan memberkati ibadah IHMPT kami. Tuhan memberkati kami yang bertugas, yang terlibat dalam pelayanan, dan Tuhan memberkati kami semua. Kami serahkan ibadah IHMPT kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau menyambut firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian dari Kitab Bakti 4, Bersorak Bagi Tuhan, bait yang ketiga. Tindakan keadilan disukainya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman, langit pun dijadikan, tentara pun tercipta oleh nafas-Nya. Rekan-rekan teruna yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai khotbah ataupun mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita sebelumnya bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan yang boleh ada dalam kehidupan kami hingga sampai pada saat ini. Tuhan, saat ini sebentar lagi kami akan mendengar dan membacakan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami bisa belajar lebih lagi untuk mengenal kasih Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami dan penyertaan Tuhan yang selalu memperlengkapi kami dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun pembacaan kita terambil dari Alkitab, yaitu dari kitab Ezra pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5 yang akan kakak bacakan. Begini firman Tuhan. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya di bawah Juda. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia.
Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Demikian teruna yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang kita bacakan atau terambil dari kitab Ezra. Nah, kali ini kakak ingin menjelaskan dan menjabarkan kepada kita bahwa halnya yang dijelaskan di dalam Ezra 1 ayat 1 sampai dengan 5 ini menyatakan bahwa pada saat itu Babel dikalahkan bangsa lain, yaitu Persia, di bawah pemerintahan Kores. Dalam hal ini Kores punya kebebasan politik. Dia memiliki satu kebebasan politik yang memberikan kebijakan politik di mana dia memberikan kebebasan bagi orang-orang Israel untuk bisa pulang ke kampung halamannya. Kores memerintahkan Ezra sebagai pemimpinnya untuk pulang ke negaranya, di mana Nehemia pada saat itu merupakan seorang bupati dan memimpin bangsa Israel untuk pulang ke negaranya. Jadi dalam hal ini kehidupan Israel yang pada saat itu di mana Allah sangat mengasihi mereka tercermin dalam dalam Ezra pasal 1 di ayat 2. Tuhan menyatakan, beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit, yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya, yaitu bagi Allah di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Nah, jadi dalam hal ini yang menjadi hal yang sangat penting, di mana Kores menyampaikan bahwa Tuhan memakai Kores untuk membawa mereka, yaitu dalam hal ini orang-orang atau bangsa Israel untuk bisa pulang ke negaranya, ke Yerusalem. Nah, jadi juga dinyatakan di dalam Ezra 1 di ayat 3, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Hal ini atau pernyataan ini sangat kental, di mana Allah menyatakan bahwa Allah adalah sebagai Bapa kita, di mana Bapa sangat peduli terhadap anaknya. Kita tahu bahwa tidak mungkin seorang bapa tidak peduli terhadap anaknya. Kalau memang dia tidak peduli kepada anaknya, hal itu menunjukkan bahwa dia bukan merupakan bapa kita. Tapi dalam hal ini kita tahu bahwa Allah sangat mengasihi kita, sehingga kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Yang notabene kita tahu bahwa Allah sebagai Bapa kita sangat mengasihi kita. Allah tidak akan membiarkan kita sebagai Bapa kita untuk membiarkan kita ke dalam kesusahan, ke dalam hal-hal yang mungkin kurang baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Dimana artinya Allah pasti akan menolong kita sebagai anaknya, walaupun kita ke dalam kesusahan, sedang di dalam kondisi yang tidak mengenakan. Kita yakin dan percaya, sebagai orang yang percaya, kita harus setia, karena itu yang Tuhan inginkan, yang Bapa inginkan dalam kehidupan kita. Yang paling penting, kita harus setia di dalam kehidupan ini. Kesusahan mungkin datang silih berganti dalam kehidupan kita, sehingga kita harus tahu bagaimana caranya kita untuk melepaskan diri dari segala macam kesusahan tersebut. Nah, kesusahan yang ada menunjukkan bahwa kita akan semakin lebih matang dalam kehidupan ini, dan kita akan semakin tahu bagaimana cara kita untuk melepaskan diri dari segala macam kesusahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam hal ini Allah memakai orang yang tidak percaya, yaitu Kores
Kores yang tidak percaya pada Allah menjadi alat Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Sebagai bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah, umat yang dipilih oleh Allah sendiri, di mana Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Allah memakai orang yang tidak percaya dalam hal ini, Kores. Kenapa Kores? Kenapa orang yang tidak percaya kepada Allah yang Tuhan pakai untuk membebaskan bangsa Israel? Hal ini bisa kita ketahui di mana Allah, atau artinya Allah sangat mengasihi orang Israel, dan Allah akan memakai segala cara untuk menolong orang percaya ataupun menolong bangsa yang dikasihnya, dalam hal ini bangsa Israel, sehingga kita pun menjadi tidak ragu kepada Allah. Kita tidak menjadi orang yang hilang kesetiaan, tetapi kita kesetiaannya semakin diperbarui dan semakin lebih lagi untuk menjadi orang yang percaya. Hal ini menjadi penting juga bagi kalian para teruna yang kakak kasihi atau teruna yang kakak sayangi, di mana kalian tidak boleh pesimis ketika kalian menghadapi masalah di dalam kehidupan, ketika terjadi masalah yang kalian mungkin tidak inginkan terjadi dalam kehidupan kalian. Ya, contohnya kalian mengalami kegalauan atau patah hati mungkin, atau putus cinta ya, ataupun hal-hal ataupun masalah lain ya, baik itu dimarahin orang tua, dimusuhi dalam pergaulan, problem dalam pertemanan, ataupun kebersamaan dengan rekan-rekan kalian. Hal tersebut bukan menjadi sesuatu yang membuat kalian pesimis atau menimbulkan pesimistis dalam kehidupan kalian. Dimana adik-adik harus ingat, hal ini menjadi hal penting dimana kita ataupun kalian, ya, para teruna yang kakak kasihi, Allah akan memakai semua cara untuk menolong dan menyertai hidup kita, karena Ia berjanji akan menyertai kita atau senantiasa menyertai kita kapanpun dan dimanapun. Jadi jika dalam masalah, yang paling penting adalah kita harus tetap setia, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan cara untuk menyelesaikan problem yang ada. Jadi Allah bisa memakai cara yang mungkin kita tidak ketahui, cara yang mungkin tidak pernah kita pikirkan untuk melepaskan kita dari tiap problem ataupun masalah yang kita hadapi. Dalam hal ini kita bisa melihat contoh kasusnya dari pembacaan yang kita bacakan tadi dari kitab Ezra 1 atau pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Dan yang terpenting sebagai pesan terakhir, bahwa jangan lari dari jalan Tuhan melalui ataupun ke jalan-jalan yang sifatnya duniawi, yang membuat kita hilang kesetiaan kepada Allah. Di mana kita harus, atau supaya kita yakin dan percaya bahwa masa depan telah Tuhan siapkan bagi kita, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gilang gemilang, dan masa depan yang Tuhan siapkan seperti halnya yang dinyatakan di dalam kitab Ezra tersebut, berikut dengan segala kebutuhan kita. Dan kita harus yakin dan percaya kita berdoa dan mohon pertolongan Tuhan, serta berkat Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang Tuhan minta, percayalah kepada Tuhan, sehingga jangan ragukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan membiarkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita yakin dan percaya dan tetap mengandalkan kesetiaan kita bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dan mempersiapkan jalan keluar bagi kita. Tinggal kita mau setia atau mau percaya, atau kita mau berpaling. Kakak minta kita bisa saling setia dan percaya kepada janji Tuhan, dan setia di dalam naungan kasih Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Sekali lagi selamat hari Minggu. Mari semuanya kita merespon firman Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama dari Gita Bakti 226, Hidup yang Jujur, bait yang pertama dan yang ketiga. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah.
masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Di mana-mana setiap kerja kan ku lakukan demi namanya, rela menanggung sengsara pedih. Ku ikut Yesus, ku pikul salib. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Semoga tetap dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para jajaran petinggi-petinggi ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Semoga mereka bisa memimpin negara ini lebih baik ya Tuhan. Dan kedepannya bisa lebih aman ya Tuhan. Dan semoga saja ya Tuhan keadilan bagi tiap masyarakat terjadi ya Tuhan. Aku mohon kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan hingga pada saat ini. Sekarang kami akan berdoa untuk gereja di seluruh muka bumi ini. Berkatilah dan lindungilah gereja-gereja tersebut agar dapat berjalan dengan seturut dengan-Mu saja. Engkau juga akan memberkati gereja kami, yaitu GPIB Sawangan. Berkatilah segala pelayanan yang ada, mulai dari majelis, pelkat, hingga panitia-panitia yang ada, agar dapat berjalan dengan seturut kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pelkat PT GPIB Sawangan, agar tiap pengurus dan pelayan bersatu hati dalam pelayanan di Pelkat PT. Kami berdoa agar Tuhan memampukan pengurus dan pelayan PT menjalankan tiap program yang telah disepakati. Kami juga berdoa agar pelaksanaan IHMPT online menjadi berkat bagi tiap teruna. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang terbaring lama di rumah sakit ataupun di rumah. Kiranya Engkau memberi mereka kesembuhan dan kekuatan, angkat segala penyakitnya ya Bapa, agar pada hari-hari berikutnya mereka bisa beraktivitas seperti sedia kala. Berkati juga untuk teman-teman kami yang saat ini masih dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan bagi kami semua. Dan jika ada satu dari kami yang saat ini sedang berulang tahun, Tuhan berkati di pertambahan umurnya ini agar selalu bertindak sesuai dengan keinginan-Mu dan selalu takut akan Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami meminta bimbingan-Mu dalam pembelajaran di sekolah kami masing-masing. Tolong Tuhan beri kami kepintaran dan mengerti akan semua yang guru ajarkan pada kami. Berikan kami yang terbaik dalam sekolah kami, dan sebentar lagi sebagian dari kami juga akan menghadapi penilaian tengah semester. Beri kami kelancaran dalam mengerjakan agar pada akhirnya nanti kami bisa mendapatkan nilai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, dalam pandemi ini, pergumulan demi pergumulan datang tanpa henti pada kami. Tuhan, kiranya Tuhan dapat menyertai kami dengan kesabaran dan iman yang kuat. Tuhan hadir di samping kami dalam setiap yang terjadi dalam hidup kami. Terlebih dalam masa pandemi
yang mengharuskan kami untuk ekstra menjaga kesehatan kami. Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan baik jasmani dan rohani. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, barusan telah disampaikan serangkaian doa syafaat oleh para teruna kami terkasih, mulai dari pokok doa yang pertama sampai dengan doa yang kelima. Biarlah kiranya Tuhan apa yang menjadi permintaan kami dan permohonan kami dapat terkabul oleh hormat dan kasih karunia Tuhan yang boleh ada dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Tuhan, inilah kami yang mau berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa yang amat sangat sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Rekan-rekan teruna sekalian, mari kita memberikan persembahan kita. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Gita Bakti 78 di bawah judul Yesus Kristus Sumber Hidup, bait yang pertama dan yang kedua. Yesus Kristus sumber hidup, Juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, Juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Dinaungan kasih Tuhan, manusia bertemu, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, Juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita berikan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur yang kami berikan ini. Tuhan berkati persembahan kami ini agar dapat berguna hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan teruna sekalian, sebentar lagi kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Jadilah pelaku firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari, jadilah terang, jadilah garam untuk orang-orang di sekeliling kita. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 260 di bawah judul Kidung yang Merdu di Hatiku, bait yang pertama dan yang kedua.
Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Rekan-rekan teruna yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kita akan kembali ke kegiatan dan juga ke kehidupan kita masing-masing. Marilah terima kasih Allah yang ada dicurahkan dalam kehidupan kita. Terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.